Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen ngobrol singkat aja sama kalian semua. Pembahasannya gue rasa akan lumayan enteng, tapi ini lumayan menarik ya. Ini kabar yang menurut gue tuh lumayan seru. Sebenarnya emang lagi di dunia kamera tuh lagi ada beberapa kabar-kabar seru sih. Cuman gue belum dapat kesempatan juga ya buat nyobain. Dan video kita juga lagi agak jarang karena di belakang layar sebenarnya ada beberapa hal yang lagi gue urus. Cuman kemarin DJI itu habis ngeluarin drone baru, seru banget. Cuman kita belum dapat akses juga buat nyobain drone-nya. Tapi kali ini kita udah kedatangan sebuah informasi baru lagi, dimana katanya Sony akan memberikan opsi baru di cinema line mereka atau jajaran FX mereka dengan nama Sony FX2. Tapi di sini belum ada gambar juga bentuknya seperti apa. Paling nggak pas gue bikin video ini belum ada gambarnya, tapi udah ada beberapa bocoran spesifikasi yang gua rasa lumayan menarik juga buat kita bahas. Karena katanya sih kalau dari segi bentuk kamera ini bakal berbeda dibandingkan seri FX yang lainnya gitu ya. Mungkin bentuknya lebih fokus ke video lagi, nggak terlalu kayak kamera mirrorless yang sebenarnya esensinya buat foto. Tapi kita tidak tahu secara pasti, yang jelas katanya bakal membawa bentuk baru dan membawa beberapa konsep yang gua rasa lumayan menarik. Pertama yang menurut gua salah satu poin paling menarik di kamera ini adalah dia membawa sebuah sistem yang agak berbeda. Karena katanya dia membawa integrated EVF. Jadi kalau kita lihat jajaran FX sekarang itu kan nggak ada EVF-nya gitu ya. Entah di FX30, entah di FX3 gitu kan. Dan sekarang dia bakal bawa EVF tapi dengan konsep baru yaitu adalah tilting EVF. Dimana EVF-nya bisa di tilting gitu. Bisa kita nengokin ke atas atau ke bawah. Ini menarik karena sebelumnya yang bawa kayak gini tuh ada dari kamera Lumix juga. Kalau dari website-website yang bahas. Cuman kalau gue justru melihatnya ini kayak konsep-konsep ala-ala handycam gitu ya. Kayak zaman dulu gue waktu pakai handycam yang masih pakai kaset Hi8 kalau nggak salah. Itu seru banget gitu kan, ada EVF-nya bisa tilting gitu. Rasanya profesional banget. Dan gue rasa kalau memang dibawa dengan konsep seperti itu, ini bakal seru. Cuman kalau kita lihat dari yang interpretasi orang-orang, ya dia bakal kayak kamera normalnya Sony aja gitu. Cuman EVF-nya di sini bakal bisa naik turun. Kayak yang kameranya Lumix. Gue lupa tipenya apa, tapi Lumix ada yang punya tilting EVF kayak gitu. Ya lumayan menarik sih, cuma menurut gue untuk sebuah konsep kamera video, gue rasa mungkin nyerempet-nyerempet ke arah handycam bakal lebih seru. Tapi ini agak membingungkan ya, karena kalau kita bilang lebih ke arah video banget juga agak membingungkan sebenarnya kalau kita lihat dari spek bocorannya ya. Karena pertama dia membawa sensor itu 33 megapiksel, sensor yang identik dengan A74 dan juga A7C2. Sensor yang bagus, tapi itu adalah sensor kamera hybrid gitu. Sensor kamera yang ya buat foto bagus, buat video bagus gitu. Tapi tidak fokus ke antara salah satunya. Karena kalau yang fokus ke foto biasanya resolusinya lebih gede lagi, yang fokus ke video biasanya resolusinya lebih rendah lagi gitu. Kayak jajaran FX3 sendiri itu kan resolusinya rendah gitu kan. Jadi ya agak membingungkan di sini. Cuman ya dia membawa sensor tersebut, sensor yang udah bagus juga. Gue yakin juga dari segi interface-nya harusnya lebih modern gitu. Karena dulu kita ada A74 juga, gue jadiin buat hadiah lomba. Karena sensornya bagus, spek bagus apa segala macam. Cuman waktu itu UI-nya aja gitu yang nggak diupdate, yang ketinggalan setahun doang sama generasi selanjutnya itu udah berasa ketinggalan jauh. Tapi ya itu, dia akan membawa sensor yang sama. Sekarang dia juga udah dibawa AI chip, udah membawa AI chip. Jadi kalian bisa ya autofokusnya otomatis lebih mantep gitu kan. Sama otomatis ada beberapa fitur-fitur yang memanfaatkan AI kayak auto reframing dan ya lain sebagainya lah gitu. Fitur-fitur AI-nya kayak focusingnya dia lebih prediktif dan ya tadi sebenarnya auto reframe sih yang lebih ini ya. Karena gue agak jarang juga buat pakai bagian-bagian itu. Tapi ya itu fitur-fitur yang agak mungkin untuk beberapa orang terutama solo creator lumayan seru gitu ya. Kita lihat nanti implementasinya di kamera ini. Tapi justru berbicara soal itu yang pengen gue highlight adalah kemarin fitur-fitur AI-nya si Sony Alpha ini dibawa juga di Sony Xperia terbaru. Kalau nggak salah Xperia One Mark 7 ya. Kalau nggak salah. Ya, kalian bisa cek dia membawa fitur yang mirip gitu ya. Pengintegrasian AI-nya dan menurut gue worth juga untuk diperhatikan. Dan gue tertarik gitu ya buat cobain si Xperia juga. Ya semoga aja kita bakal dapat kesempatan. Tapi ya itu di Xperia kalian harus perhatikan juga udah mulai ada
Sony Alpha-nya di dalam situ. Ya dari dulu ada sih, cuman sekarang makin membaur lagi gitu kan secara fitur. Lalu yang agak aneh juga yang masih berkaitan sama sensora adalah kamera ini membawa mechanical shutter. Si FX2 ini katanya akan membawa mechanical shutter yang membuatnya ya berada di positioning yang agak aneh gitu. Kalau misalkan ekspektasi gue dia lebih kayak video banget konsep kameranya gitu kan, mungkin nyerempet handycam, tapi kayaknya enggak juga karena ya di sini terbukti dia membawa, oh ya walaupun ini rumor ya, kita belum tahu secara pasti, tapi kalau dia membawa mechanical shutter kayaknya sih nggak mungkin konsep yang kayak gue pikirin itu terjadi. Karena berarti dengan ditaruhnya mechanical shutter di situ ya kamera ini bakal kepake banget buat foto gitu. Bahkan dibandingkan jajaran FX yang udah ada sekarang gitu ya. Kayak FX3 lalu FX30 itu kan tidak ada mechanical shutter. Kenapa di yang ini FX2 ini malah ada? Ya nanti kita lihat lah bagaimana penerapannya. Tapi sisanya juga lumayan menarik. Dia bawa 32-bit audio float gitu ya. 32-bit float audio yang dia bisa merekam suara. Kalau kalian pakai kayak jack XLR gitu kan, itu bisa lebih maksimal lagi. Kalau kalian picking dia data suaranya masih terselamatkan. Body is thicker than FX3, bodinya bakal lebih tebal dari FX3. Makanya gue berekspektasi apa mungkin bukan lebih tebal ya, lebih kotak gitu. Gue ya nggak tahu, tapi gue punya ekspektasi ke sana. Nanti kita lihat aja. Cuman yang gue agak kecewa sih, dia 4K 60 Super 35. Ini agak lucu ya, dia 4K 60 dan Super 35. Karena sensor yang dibawa katanya sama A74 sama A7C2, tapi di sini ada sebutan Super 35. Apakah maksudnya 4K 60-nya itu cropping sampai sedalam itu? Karena Super 35 itu lumayan dalam, setahu gue hampir kayak APS-C. Tapi ya lumayan dalam lah. Dan gue agak kecewanya karena secara price point si FX2 ini disebutkan bakal dijual sekitar 3.000 US dollar kalau nggak kena tarif. Kalau di Amerika, sialnya orang-orang Amerika itu kena tarif Trump gitu kan, itu katanya bisa sampai 3.500 US dollar. Jadi kita harusnya beruntung, kita dapat harga yang jauh lebih murah nantinya. Tapi harga kamera yang lebih murah dari Sony, ZV-E1 itu udah mendukung 4K 120p gitu. Jadi kalau ini benar dia membawanya 4K 60, ya gue agak skeptis sih gitu dengan si list ini. Karena gue tidak melihat kenapa dia tidak membawa 4K 120 gitu. Walaupun ya memang kompleks sih kalau kita berbicara teknis, mungkin dari sensornya tidak mampu gitu. Si 33 megapiksel kayak sensor A74 ini mungkin tidak mampu. Karena ya di A74 nggak ada, di A7C Mark II nggak ada. Tapi ya gue sih berharap ya agak cropping lagi juga nggak apa-apa lah. Tapi 4K 120 tuh menurut gue lumayan penting ya. Karena FX30-nya aja, walaupun dia croppingnya agak dalam, tapi dia bawa gitu 4K 120. Jadi ya agak mengecewakan kalau misalkan di sini tidak ada. Dan ya kurang lebih sisanya same ports and storage of the FX3 gitu. Jadi ya secara setup dia bakal mirip, I/O-nya lalu penggunaan memorinya gue rasa bakal sama dan bakal di-announce nggak terlalu lama lagi. Sekitar di sini sih tertulis bukan sekitar ya, akan diumumkan di 28 Mei. Jadi ya worth banget buat kita tunggu. Tapi gue pengen denger juga nih gimana pendapat kalian seputar kamera ini. Menurut gue harusnya ini bisa jadi kamera yang refreshing juga ya, karena emang tahun lalu sampai ya kurang lebih sekarang lah itu emang dunia kamera tuh lagi agak boring. Baru sekarang mulai kepantik-pantik lagi nih apinya gitu ya, dengan DJI kemarin ngeluarin drone baru gitu kan. Fujifilm juga sebentar lagi, karena mereka udah ngeluarin teaser. Pas gue bikin video ini mereka udah ngeluarin teaser untuk kamera yang sepertinya akan jadi Fujifilm X-Half. Dan ya Sony juga mengeluarkan ini. Lumix juga kemarin ngeluarin kamera baru, cuman gue nggak terlalu dalemin gitu ya. Tapi ya udah mulai ada update-update terbaru gitu dari brand-brand kamera. Tinggal kita lihat aja nanti di tahun ini apakah bakal banyak inovasi-inovasi baru. Tapi yang gue paling expect untuk punya inovasi paling maju, paling baru, paling seru, itu otomatis ya dari Sony sebenarnya. Karena dia lumayan menguasai juga gitu pasar kamera mirrorless terutama. Jadi ya ini salah satu kamera yang gue tunggu banget sih. Walaupun harganya emang bukan harga yang murah, bukan harga kreator gitu ya, 3.000 US dollar. Mungkin kalau di Indonesia udah deket 50 jutaan mungkin. Tapi ya kalau memang se-worth it itu setelah nanti kita lihat produknya, why not? Cuman ya tadi 4K 120-nya kalau nggak ada sih agak sayang juga sih. Cuman ya paling itu sih sedikit pembahasan dari gue seputar rumornya. Menurut gue ini seru banget. Mari kita pantau dan kita perhatikan nanti di tanggal 28 Mei kayak apa kameranya ini setelah diluncurkan. Apakah bakal seseru itu? Tapi ya
Itu aja, semoga bermanfaat. Gue juga pengen denger pendapat dari kalian seputar kamera ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, boleh juga taruh juga semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Aska, dan jangan lupa untuk berkarya.